Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sina Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya pada video yang ke-397. Nah, pada video ke-397 ini kita akan masuk pada bagian ke-6 bab ke-35, yaitu mengatur tentang permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan tindak pidana khusus. Nah, kalau di dalam KUHP lama akan saya sampaikan dulu adanya hanya percobaan, sehingga kalau persiapan itu belum masuk di hukum. Maksudnya begini, Bapak orang akan melakukan pencurian, kemudian dia sudah mempersiapkan alat-alat, sudah mau mencuri, sudah jalan dia, itu namanya masih persiapan. Dan itu tidak bisa dihukum. Namun di dalam perkembangannya ini, ada di dalam undang-undang terorisme bahwa persiapan untuk melakukan terorisme itu sudah dapat dihukum. Kalau memang secara, jadi bisa dikatakan bahwa di dalam KUHP baru ini menyatakan bahwa sebuah persiapan untuk melakukan perbuatan tindak pidana itu dapat dihukum. Persiapan apa yang dapat dihukum? Yang diatur oleh undang-undang khusus yang mengaturnya, kan gitu. Kalau dalam dulu kan hanya permufakatan jahat, itu kan permufakatan jahat bisa jadi penadahan, kemudian percobaan itu masuk, pembantuan itu masuk, kan gitu. Kalau di KUHP lama itu kan 480 masuk, percobaan di pasal 53 sudah masuk, perbantuan pasal 55, 56 itu masuk. Nah, ini untuk KUHP baru muncul tambahan baru, yaitu persiapan. Dan untuk masalah ini sudah saya sampaikan di video di depan. Silakan buka kembali, diurut dari nomor 1 sampai seterusnya, karena SHMH dalam membahas undang-undang KUHP baru ini adalah ayat demi ayat, pasal demi pasal. Video pertama sampai terus berlanjut mengikuti pasal-pasal. Seperti apa sih ketentuan tentang permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan tindak pidana khusus? Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan oleh undang-undang di luar KUHP baru ini. Pasal 612. Ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam undang-undang mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, nah ini tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkotika berlaku sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Nah, jadi maksud dari berlaku sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah contoh, ya toh, permufakatan jahat dan perbantuan dalam tindak pidana korupsi itu dipidana dengan pidana yang sama dengan yang melakukan korupsi. Jadi bisa dikatakan di dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak ada permufakatan jahat dan tidak ada perbantuan dan tidak ada percobaan. Karena mau percobaan, mau permufakatan jahat, mau perbantuan, hukumannya sama. Sehingga dianggap sebagai salah satu hal, satu kelompok, satu kesatuan. Kalau zaman dulu kan barang siapa melakukan pencurian, percobaan, misalnya pasal 362, junto 53, percobaan, maka ancaman hukumannya dikurangi sepertiganya. Kalau misalnya ancamannya 6 tahun, ya hanya diancam 4 tahun, kan dikurangi sepertiganya kan. Nah, kalau ini enggak. Dan ini ditegaskan lagi, berlaku sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Nah, seperti apa ketentuannya yang di dalam undang-undang tersebut? Ya sesuai dengan yang diatur di dalamnya. Seperti apa? Ya saya belum membahas sekarang. Yang jelas adalah sesuai dengan undang-undang tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Tindak pidana ya sesuai dengan tindak pidana terorisme kalau terorisme. Kalau korupsi ya mengatur sesuai dengan tindak pidana korupsi, pencucian uang juga sesuai dengan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika juga tindak pidana narkotika.
ya disesuaikan sehingga menjadi gayung bersama. Nah, adanya pasal dari 612 ini sehingga bisa disimpulkan adanya KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai tahun 2026 tanggal 2 Januari, sehingga ini tidak membredel undang-undang yang lain, ya kan? Tidak seluruhnya harus begitu, tidak. Ternyata di sini diketahui bahwa ada aturan-aturan hukum yang spesifik, yaitu mengatur tentang permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan perbantuan tindak pidana khusus, itu diatur oleh yang undang-undang khusus itu. Apakah persiapan sudah bisa dihukum atau apakah persiapan tidak bisa dihukum, itu ada pada undang-undang khusus yang mengaturnya. Sehingga bisa jadi di dalam undang-undang A persiapan sudah bisa dipidana atau dihukum, bisa jadi pada undang-undang khusus B persiapan belum bisa dihukum, sehingga kesimpulannya bisa jadi undang-undang lain tidak, undang-undang khusus yang satu tidak selalu sama dengan undang-undang khusus yang lain, yaitu menghukum sebuah persiapan melakukan tindak pidana. Dan dihukum atau tidaknya di situ harus dinyatakan jelas oleh undang-undang khusus tersebut. Namun kalau secara umum, maka dalam KUHP baru itu bisa dapat dikatakan bahwa sebuah persiapan melakukan tindak pidana sudah dapat dihukum dengan catatan diatur oleh undang-undang khusus yang mengaturnya. Itu kesimpulannya. Saya bacakan sekali lagi bagian ke-6, permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan tindak pidana khusus, pasal 612. Ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam undang-undang mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkotika berlaku sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Di sini sudah limitatif ya, berarti ada berapa undang-undang ini? Hak asasi manusia, terorisme, korupsi, pencucian uang, narkotika, berarti sudah ditentukan. Kalau ada 5 undang-undang ini, berarti disesuaikan dengan undang-undang khusus tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-397. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton terus dan tonton seluruhnya dari awal sampai akhir video SAMH agar rekan-rekan dapat sedikit menambah pengetahuan tentang KUHP baru. Salam SAMH, Sina Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.